seorang ibu yang sedang hamil dan juga tentunya suaminya dituntut untuk meningkatkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan atau doa-doa yang bisa dilakukan oleh seorang ibu yang hamil agar janinnya dijaga dan juga diberikan kemudahan dan keselamatan nantinya saat akan melahirkan. Tidaklah seseorang membaca doa tersebut ketika mengalami masa hamil tua, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam kelahirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Kaum muslimin muslimat jamaah channel YouTube Aswad Firmansyah, semoga senantiasa sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, dan juga tentunya diberikan keberkahan, berkah dunia, berkah akhirat, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat, kehamilan merupakan salah satu anugerah karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala bagi calon ibu, yang tentunya menjadi hal yang wajib dan patut disyukuri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bihi falamma athqalat da'wallaha rabbahuma lain ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Yang artinya tatkala Nabiullah Adam alaihi salatu wasalam menggauli istrinya yaitu Siti Hawa, maka Siti Hawa hamil dalam kandungan yang sederhana, dan berjalan waktu kandungannya makin berat, maka keduanya yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa berdoa kepada Allah, seraya mereka berkata, ya Allah, jikalau Engkau berikan kepada kami anak yang sempurna, pastinya niscaya kami akan menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepadamu. Dari ayat yang dibacakan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya seorang ibu yang sedang hamil dan juga tentunya suaminya dituntut untuk meningkatkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tiada lain tujuannya yaitu sebagaimana ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia yang senantiasa hanyalah untuk beribadah kepadaku. Dengan demikian, segala bentuk kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu semua merupakan ibadah yang tentunya menjadi wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diciptakan olehnya. Ada banyak macam-macam ibadah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, yang semuanya itu merupakan kebaikan, termasuk ketika seorang ibu hamil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kebaikan dan ibadah. Ada beberapa amalan atau doa-doa yang bisa dilakukan oleh seorang ibu yang hamil agar janinnya dijaga dan juga diberikan kemudahan dan keselamatan nantinya saat akan melahirkan. Yang pertama, yaitu seorang ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar sekurang-kurangnya dengan kalimat astaghfirullah atau astaghfirullahaladzim, minimal 100 kali di waktu pagi dan juga 100 kali di waktu sore. Dan yang paling afdolnya yaitu membaca Sayyidul Istighfar, yaitu yang berbunyi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta.
Lalu yang kedua, selain daripada istighfar, seorang ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak zikir dengan membaca Asmaul Husna. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani di dalam kitabnya, beliau menyebutkan di antara fadilah membaca Ya Raqibu adalah menjaga janin dalam rahim seorang ibu yang sedang hamil. Maka hendaklah dia memperbanyak bacaan Ya Raqibu sebanyak 7 kali sambil mengusap-usap perutnya sendiri. Ingat, membaca kalimat Ya Raqibu sebanyak 7 kali seharinya sambil mengusap-usap perutnya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, seorang ibu yang sedang hamil dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak membaca sholawat. Sebab sebagaimana yang kita yakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai wasilah perantara yang terbesar yang mana Allah ciptakan di alam ini. Tidaklah ada satu nikmat, tidaklah ada satu kebaikan yang Allah kehendaki melainkan wasilah atau perantara dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang paling utama hendaknya dia memperbanyak kerajaannya sholawat, yaitu membaca sholawat fatih. Yang redaksi sholawat fatihnya berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, seorang ibu yang sedang hamil dianjurkan untuk senantiasa membaca doa yang doanya berbunyi Allahumma anta uddati fi kurbati wa anta sahibi fi ghurbati wa anta hafidhati inda syiddati wa anta waliyun ni'mati. As-Sayyid Abdul Karim Baqas Al-Idrisi Al-Hasani beliau mengatakan maqalal abdu hadad du'a indan nufasa'il mahid illa yassarallahu alaihal wiladah. Tidaklah seseorang membaca doa tersebut ketika mengalami masa hamil tua melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam kelahirannya. Maka bagi sang suami atau calon bapak, paling tidak setelah mengerjakan sholat fardu atau sholat 5 waktu, atau juga bisa di tempat-tempat atau juga di waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu yang ijabah, hendaknya dia memperbanyak bacaan doa yang redaksi doanya ini berbunyi Allahumma hfadz zaujati, sebutkan namanya, binti, sebutkan namanya, nama ayahnya, wajaninaha waltufha wajaninaha ila an talidahu saliman zahiran wa batinan waj'alhu mubarakan fadilan tawilal umr. Allahumma yassir hamlaha wa khaffif thaqlaha ya arhamar rahimin ya hayyun ya qayyum. Yang artinya, ya Allah, lindungilah istriku yang bernama Fulanah binti Fulan, dan juga lindungilah janinnya, berikanlah kelembutan kepadanya dan juga janinnya sampai ia melahirkan dalam keadaan selamat zahir dan batin. Jadikanlah anak yang mendapat keberkahan, unggul dalam segala kebaikan serta panjang umur. Mudahkan kehamilan ibunya dan ringankan beban saat melahirkan nanti, wahai yang maha memiliki kasih sayang dan wahai yang maha hidup dan maha mandiri. Lalu yang kelima, seorang ibu yang sedang hamil dianjurkan juga untuk membawa kitab Al-Muwatta, yaitu kitab yang dikarang oleh seorang ulama, imam besar, yaitu Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu.
sekedar informasi bahwasanya para ulama banyak yang mengamalkan ini. Jikalau istri-istri mereka sedang hamil, di antara amalan-amalan yang mereka lakukan adalah memerintahkan kepada para istrinya untuk membawa kitab Al-Muwatta, yaitu tentunya dengan niat bertabaruk, mengambil berkah daripada hadis-hadis Rasulullah SAW yang ada di dalam kitab Al-Muwatta tersebut. Insya Allah, atas izin Allah, niscaya janin yang ada di dalam perut seorang ibu yang hamil akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kebiasaan-kebiasaan sebagian orang, jikalau istrinya sedang hamil, kemudian disuruh membawa benda-benda seperti membawa gunting, membawa peniti, membawa sapu lidi, yang kesemuanya itu dengan keyakinan bakal menolak bala, bakal menolak bencana. Maka ini semua termasuk perbuatan khurafat, yaitu kepercayaan batil, kepercayaan yang buruk yang tidak dibenarkan. Nah, ini merupakan keyakinan-keyakinan yang tidak dibenarkan, meskipun itu untuk menolak bala, untuk mengusir setan, itu semua tidak dibenarkan dalam ajaran kita, karena itu akan merusak akidah yang paling utama, dan juga yang tadi telah disebutkan bahwasanya bisa saja itu dapat membahayakan seorang ibu yang sedang hamil. Nah, jikalau seorang ibu yang sedang hamil kemudian mengalami kesulitan saat melahirkan sampai dia mengalami masa hamil tua, di sini sebagian ahli hikmah juga menyebutkan di saat-saat orang ingin melahirkan atau seorang wanita ingin melahirkan, hendaknya ia menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, 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 dengan suara keras sebanyak 3 kali. Ini juga diyakini akan mempermudah proses kelahiran. Karena diriwayatkan ada seorang Yahudi yang istrinya mengalami kesulitan saat ingin melahirkan, sampai-sampai ada tetangganya yang orang Islam ingin menjenguknya dan berkata kepada Yahudi tersebut, coba suruh istri Anda untuk memanggil nama Nabi kami, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, sebanyak 3 kali dengan suara keras. Sudah banyak orang yang mengamalkan cara demikian, kemudian mereka berhasil. Yahudi tersebut pun gengsi, tidak mau mengamalkannya. Namun sepulang tetangga yang muslim tadi, dia melihat keadaan istrinya semakin payah. Dia kemudian, Yahudi itu merasa kasihan. Akhirnya Yahudi ini pergi ke dapur dan mengambil satu baskom besar, lalu diberikan kepada istrinya dan diperintahkan kepada istrinya untuk, ayo sebut nama Muhammad, sebut nama Muhammad sebanyak 3 kali dengan suara sekeras-keras mungkin. Akhirnya si istri pun kemudian meletakkan baskom di depan mukanya, di hadapan wajahnya, dan dia berteriak menyebut nama Nabi Muhammad SAW sebanyak 3 kali dengan sekeras-kerasnya. Kenapa ditutupi dengan baskom? Agar tidak terdengar oleh orang lain dan juga tetangga-tetangganya. Maka suaminya Yahudi itu sambil menutup muka istrinya tadi dengan baskom, ternyata istrinya telah melakukan panggilan nama Muhammad sebanyak 3 kali. Lalu kemudian langsung lahir anaknya dengan mudah. Yang aneh, Yahudi itu langsung lari keluar rumah mencari tempat sampah dan membuang baskom yang besar tersebut. Begitulah kebencian seorang Yahudi kepada Islam, kebencian seorang Yahudi kepada Rasulullah SAW. Kebenaran ini telah ia lihat di depan matanya sendiri, tetapi dia menolak lantaran sudah buta mata hatinya. Inilah ya hadirin kaum muslimin muslimat, beberapa amalan-amalan yang bisa dilakukan
dan dianjurkan bagi orang atau ibu yang sedang hamil dan ingin melahirkan, atau bisa juga di saat masa hamil tua sulit melahirkan, bisa diamalkan amalan-amalan ini. Mudah-mudahan atas izin Allah diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga tentunya keselamatan. Anak yang terlahir dalam keadaan sehat, afiat, dan tentunya menjadi anak yang baik, soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.